Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Kita kembali bertemu dan harus disertai dengan rasa syukur kita atas izin Allah kita dapat kembali hadir di majelis taklim yang mulia ini dengan rasa farhan, rasa kegembiraan kita. Mudah-mudahan niat kita datang ke tempat ini adalah untuk mengkaji dan untuk membenarkan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga Allah memberikan ridho dan ampunan bagi kita. Amin. Amin. Kepada yang tidak hadir, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya, sehat-sehat semua, sampai Allah mempertemukan kita kembali secara lengkap di majelis taklim ini. Mari kita langsung saja, karena sudah hampir tengah malam, waktunya untuk menjelang sahur. Kita garap kajian dari fikih waris, bab akhir dari fikih waris, yaitu melanjutkan yang kemarin. Kita bicarakan rukun dan syarat waris. Ada 3, yaitu wujudul muwaris, adanya pewaris dengan syarat-syaratnya; wujudul waris, adanya ahli waris dengan syarat-syaratnya; dan wujudul maurus, adanya tirkah dengan syarat-syaratnya. Nah, terakhir kita bicarakan adanya rukun, adanya tirkah dengan syaratnya. Syarat pertama kan halal dan legal. Syarat kedua apa? Kemarin itu dimiliki oleh ahli waris. Yang ketiga sudah apa? Tidak tercampur dengan harta orang lain, ya. Dan yang keempat adalah sudah dikeluarkan hak tirkah. Hak tirkah ada 3, yaitu sudah dikeluarkan biaya jenazah, yang kedua dibayarkan hutang-hutangnya. Nah, sampai situ kita kemarin, ya. Nah, malam ini kita genapkan penjelasan mengenai syarat yang ketiga dari dikeluarkannya. Jadi tirkah itu genep boleh dibagi setelah dikeluarkan, ya, dikeluarkan biaya jenazah, dikeluarkan, dipotong dari hutang-hutangnya, hutang-hutang. Nah, ini ada problem. Sama dengan dosa, hutang juga begitu. Ada 2 arah. Dosa itu kalau dilihat-lihat secara dalil, ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Sehingga dosa itu disebut dengan penyakit, maka harus diobati. Dosa kepada Allah diobati dengan istighfar. Dosa kepada manusia diobati dengan permohonan maaf atau permaafan. Hutang juga begitu. Kemarin yang kita bicarain hutang materi kepada manusia. Ada hutang non materi, hutang kepada Allah. Nah, Islam kemudian menuntun kita, kalau ada yang mati keluarga kita, dia cek dulu hutang-hutangnya itu. Hutang kepada manusia beres. Adakah mayit ini punya hutang pada Allah? Khususnya hutang yang menyangkut kedudukan dia sebagai muslim. Kalau bicara dia muslim, maka kita cek rukun Islam dia udah terpenuhi belum. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, bertauhid, bersyahadat. Oke, lewat, udah, nggak usah dicek. Yang kedua, sholat. Sholat itu nggak perlu dicek. Sholat itu nggak perlu dicek. Artinya kalau dia ternyata tidak sholat pada waktu hidupnya, maka dia tidak dihitung hutang pada Allah, tapi dihitung melanggar perintah Allah, tidak menjalankan kewajiban sholat. Ya, jadi
Nah, ini ada dua pendapat yang berbeda. Ada pendapat dari mazhab tertentu yang menyatakan sholat ya hutang, jadi harus dibayar oleh ahli warisnya. Misalnya 1 tahun si mayit karena sakitnya, bukan karena dia melanggar ya, karena sakitnya, sehingga tidak memungkinkan untuk dia sholat, sehingga dihitung 5 kali sholat 1 hari kali 1 tahun. Maka keluarganya kemudian harus membayarkan itu. Ini golongan tertentu ya. Dengan cara sholat dibagi. Kamu anak tertua, bapak nggak lohor 365 hari, kamu yang bayarin. Jadi habis dia lohor nih, dia lohor lagi 6 kali lagi, lumayan 6 hari ini, besoknya berapa gitu. Ada yang begitu. Ada lagi golongan yang sama, kemudian nggak sanggup menjalankan itu, maka menggantinya dengan fidyah beras. Orang-orang Betawi itu kadang-kadang kalau meninggal, kok bagiin beras. Ini fidyah apa? Ini gantinya sholat bapak, gitu. Yang begini tuntunannya nggak ada, ya tuntunannya nggak ada, hanya kehati-hatian. Tapi ini jelas syariat tambahan yang dibuat-buat. Jadi sholat nggak usah dicek. Ya. Lalu kenapa ada sholat qadha? Padahal sholat itu kan kita mauquta. Sholat itu ibadah satu-satunya yang dicek di awal. Ketika kita yaumil hisab itu, ibadah di awal yang dicek itu sholat. Lalu di Al-Quran ditetapkan bahwa dia itu kita mauquta, ibadah yang waktunya ditentukan. Ya kamu subuh segini, jam segini, ada kan di Quran tuh? Kalau udah fajar berarti subuh. Nanti kalau udah zawal, zawal itu zuhur. Habis zawal tuh matahari persis di depan di atas kita, condong dikit baru zuhur. Asar begitu dan kita mauquta. Sehingga logikanya kalau orang nggak sholat di waktunya itu atau mutaakhir, ya dia sholat zuhur waktu mau asar gitu, ya masih boleh. Tapi kalau dia nggak sholat di waktu-waktu itu sampai akhirnya itu, maka sudah dia dianggap melanggar, bukan hutang. Paham ya? Logikanya begitu. Logika para ulama terdahulu begitu fikihnya. Lalu kenapa Rasulullah tiba-tiba mengkodok sholatnya? Pernah kan kejadian begitu kan? Kejadian ketika Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari jalan, beliau lewat lohor, lewat asar, lewat maghrib, lewat isya, baru qomat ini. Lalu habis sholat isya berjamaah dengan Abu Dzar, Rasulullah kemudian sholat lagi. Apa ini ya Rasulullah? Lohor. Ini apa? Ini asar. Yang ini apa? Maghrib. Pernah kejadian begitu. Jadi Rasulullah bukan terjebak, tapi kemudian dengan keinginannya sendiri sebagai hamba yang merasa berhutang. Padahal kita mauquta. Kalau Anda nggak sholat di waktu-waktu lohor sampai akhir, Anda dihitung nggak sholat, udah. Lah ngapain bayar lagi gitu? Maka lahirlah kemudian ada hukum juga. Rasulullah bilang, jika kamu lupa atau tertidur, ketika kamu bangun dan ingat, maka sholatlah yang kamu tadi lupa. Begitu aja udah. Jadi nggak ada jika kamu tidak sholat setahun, lalu kamu bayar itu sholat, nggak ada kan? Makanya untuk ngecek mayit ini, ya nggak perlu dicek dia sholat apa enggak. Ya, paham ya? Artinya nanti kan kita berhadapan dengan hukum gini juga. Orang munafik itu kan Nabi nggak dilarang nyolatin kan? Dilarang nyolatin ya, karena orang munafik itu udah betul-betul di hadapan Allah itu orang yang hina kan begitu. Tapi selama orang masih Islam, kita bukan Nabi nih, bukan Nabi. Nabi kan dijaga dari kesalahan sesama manusia kan. Ada orang meninggal yang kita tahu dia nggak pernah sholat gitu. Dia Islam tapi syahadat, ya. Tapi kita pernah lihat lah dia sholat Id atau sholat Jumat gitu ya. Walaupun hari-harinya nggak sholat gitu.
ya sholatkan. Tetap sholatkan. Kenapa? Bukan untuk menyelamatkan dia atau menyelamatkan kita. Kita kiai, orang berilmu, nggak mau datang gara-gara dia nggak sholat dia. Maka agama ini hancur, Pak. Akan terbelah agama ini. Oh, kiai itu begitu. Ada orang Islam, pemabokan, suka minum, mati. Nah kita ini kan, maaf ya, merasa lebih baik dong dari dia. Mungkin kita sholat, kita nggak minum, lalu kita nggak mau nyolatin, maka bapak termasuk orang zalim. Sholatkan untuk menjaga syariat ini, bahwa syariat ini mengakomodir Allah Maha Pengampun, gitu kira-kira ya. Gitu. Jadi untuk mengecek sholat bukan hutang. Kemudian kita pindah ke puasa, kita pindah ke zakat, kita pindah ke haji. Nah ternyata kewajiban mahdoh yang 3 ini, kalau orang belum melaksanakannya sampai mati, terhitung hutang. Hutang kepada Allah. Paham ya? Ini kesimpulan ini diambil dari hadis-hadis. Hadis-hadis, nanti ada orang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya meninggal. Meninggalkan hutang puasa, meninggalkan kewajiban dia puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana nih Rasulullah? Ya kamu kalau ibumu waktu hidup punya hutang, kamu mau bayarin nggak? Bukan kamu harus bayarin, kamu mau nggak bayarin gitu? Iya bayarin. Hutang kepada Allah lebih diutamakan. Maka bayari puasanya. Lalu keluar hukumnya, barang siapa yang keluarganya meninggal masih meninggalkan hutang puasa, maka walinya lah, artinya walinya bukan wali nikah, maka keluarganya mempuasakan. Karena masuk hutang. Jadi artinya, tapi dia nggak dipotong dari jumlah tirkah, enggak. Ini kan non materi nih, hutang yang saya bicarakan hutang kepada Allah. Haji juga begitu. Ibu saya ini udah niat naik haji, tapi meninggal. Apakah manfaat kalau saya menghajikan? Iya, hajikan. Di kemudian hari nanti ada hukumnya bahwa yang menghajikan orang tua bukan badal. Badal itu bukan untuk orang meninggal, Pak. Badal haji adalah untuk orang yang secara fisik tidak bisa mengikuti ritual haji, digantikan oleh orang berbayar gitu loh. Itu badal. Di sana banyak. Paham? Jadi dia wukuf di Arafah tetap hadir, tapi yang lempar jumroh ke Mina orang lain. Itu badal. Paham ya? Dia nggak tawaf, bengong di multazam. Yang tawaf orang lain, badal. Tapi ini bukan badal, ini menghajikan, menggantikan posisinya, membayar hutang hajinya kepada Allah. Nah itu, dalam syariat dibolehkan. Ini perlu dipikirkan. Jadi jangan bapak cuma hitung hutang materinya aja, selesai udah yuk. Dia masih punya hutang pada Allah. Gimana? Kira-kira gimana? Kira-kira gimana Pak menurut Bapak? Enaknya gimana? Ya Ustadz, dapat duit tapi suruh berangkatin haji sama aja, bohong, duitnya habis gitu. Ya. Yeah. Kira-kira pikirannya begitu nggak? Kira-kira? Jangan sampai. Sepakatin musyawarah. Ayo yang berangkat siapa? Ayo yang puasa siapa? Itu perlu dibagi juga. Tapi baginya bukan bagi waris. Kamu karena puasanya ini 2 bulan, 1/4 kamu, 1/8 kamu, jangan. Nggak usah dibagi begitu. Sukarela aja. Yang jelas hutang pada Allah itu seperti itu. Ya. Zakat juga. Artinya gini. Dia punya harta kan. Kan ada zakat malnya. Ketika dia meninggal, kira-kira udah mau sampai haulnya. Nisabnya juga udah nyampe. Iya kan? Logikanya kira-kira mesti dibayar nggak tuh? Bayar dong. Makanya bayar dong. Zakat mal kok. Nah, kalau kasusnya zakat mal, berarti dia menjadi faktor pengurang juga. Ini canggih nih Pak pikiran begini. Artinya teliti. Akhirnya duit yang kita terima itu
walaupun sisa telah dipotong hutang, dipotong jasa, menjadi duit yang murni pemberian dari Allah setelah kita menjalankan kewajiban-kewajiban semuanya gitu. Ya, itu. Jadi hutang yang kemarin materi perlu dipertimbangkan pula Bapak mengadakan kesepakatan dengan ahli waris untuk mengecek hutang-hutang kepada Allah yang non materi. Semisal puasa tadi, ya, semisal haji dan zakatnya. Tuh, nah, ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dari hukum Islam kan hukum apa? Di Islam yang 5 tadi hanya sholat yang bukan hutang. Hanya sholat yang bukan hutang. Secara, Hanya sholat yang hanya sholat ya. Ya. Kalau kita lihat ini kebalik ya kan ya. Iya. Logika karena sholat adalah paling tinggi gitu. Betul. Dibandingkan dengan puasa, haji dan zakat. Iya. Kan? Tapi memang sholat karena ada hadis bisa dipodok segala macam gitu. Apa prinsipnya yang menyatakan bahwa sholat ini berbeda dengan puasa, haji Baik. dan zakat? Baik. Ya. Saya jawab. Ya. Rasulullah pernah menyatakan ma bainal fakru. Ya kan? Jadi yang menjadi pembeda antara kita dan orang kafir adalah sholatnya. Jadi sekali orang sholat, dia bukan orang nggak sholat bukan berhutang, kafir. Paham ya? Jadi nggak perlu lagi disebut hutang, kafir. Jadi yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sholat kita. Kita Islam harus sholat. Orang kafir bukan orang Islam yang nggak sholat. Jadi itu benang merahnya. Dia utama, tapi dia itu sebagai apa ya? Sebagai ciri. Kalau nggak sholat, ya ada bukan Islam, ada kafir. Jelas kafir. Gitu. Jadi julukannya bukan berhutang tapi dia ingkar. Ingkar. Paham ya? Apa lagi? Masalah yang puasa ini itu kan dianggap hutang pada Allah ya kalau enggak. Iya. Itu hubungannya gimana kalau apa ya ada orang tua nggak ini fidyah gitu itu? Nah, ya itu dia. Jadi nanti kita cek dulu puasa yang hutang ini puasa apa. Kalau puasa Ramadan, maka dia nggak puasanya kenapa? Karena nggak puasanya orang itu dilihat lagi nanti dari sebabnya, kemudian ada kafaratnya kan? Ya. Itu dia. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang dalam perjalanan atau yang sakit boleh ganti dengan hari lain. Ini boleh termasuk meninggal orang itu di dalam perjalanan kan? Berarti hutang kan puasanya. Atau wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang nggak sanggup berpuasa, nggak sanggup ini ada rinciannya nanti. Maka ganti dengan fidyah. Yang ini kalau mati ya fidyah aja orangnya. Karena memang ada ketentuannya mesti fidyah kan untuk ganti puasanya. Tapi mau dipuasakan juga nggak apa-apa. Mungkin untuk bayar fidyahnya nggak ada, nggak ada duit, ya udah puasakan aja sesuai dengan dia nggak puasa, nggak ada puasanya. Ya, jadi gini, ada juga fikihnya begini dari kitab-kitab klasik yang disebut dengan yang nggak sanggup puasa itu orang yang sangat tua renta, pikun. Atau orang hamil yang khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya dan dia, ya kan? Jadi tadi dia bayar fidyah aja. Kalau orang hamil, khusus orang hamil yang udah melendung, dia juga bayar fidyah dan juga mengganti puasanya. Kalau orang tua itu nggak usah, hanya fidyah saja. Atau pekerja keras ditambang di bawah tanah atau apa gitu. Atau besok mau panen, mesti ngangkat bertonton beras gitu. Dia boleh sebetulnya masuk dalam golongan ini, asalkan sebetulnya dia jangan diniatkan besok saya mau kerja di bawah tanah, saya nggak puasa, nggak bisa gitu. Ikut sahur, kerja, nggak kuat boleh buka, paham?
Bukan dari awal diniatin, saya masuk golongan yang ini nih, asik nih. Paham ya? Di sini nggak saya omongin depan menteri gitu ya, depan ente. Dari awal. Jangan dari awal dia udah niat, tapi ikut sahur, niat puasa di tengah jalan nggak kuat, masuk syarat kan di fikihnya, masuk syarat boleh buka, ganti dengan hari lain, bukan fidyah. Itu jangan dari awal udah. Lu kenapa nggak sahur? Ya, emang udah ada di Quran, gue kan kerja keras. Ya, udah gila itu. Iya. Paham ya? Kayak gitu. Nah, yang gini-gini tadi bayar fidyah. Paham ya? Kan puasa nggak cuma Ramadan, ada utang puasa lain juga, gitu. Ya. Makanya kita bicarain sekarang. Dek, bagikan. Ya, di luaran saya jual 500.000 Pak Basuki biasanya. Ya, orangnya. Baca hadis nomor 1. Baca hadis nomor 1. Ya, kita lihat dulu yang hutang puasa. Hutang puasa kafarot dari seorang saudara yang wafat ya. Hadis nomor 1. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Dia bertanya apa itu? Apa kata dia? Sesungguhnya saudaraku meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut. Beliau bersabda, Rasulullah nih yang ngomong ya, bagaimana pendapatmu jika saudaramu itu punya hutang? Maksudnya ketika hidup, apakah kamu akan membayarnya? Ini pertanyaan pilihan, pilihan bukan wajib ya. Perempuan itu berkata, ya. Beliau bersabda lagi, hak Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Paham? Jadi maksudnya, ya udah lo bayarin deh puasanya. Ini perempuan bilang, nyesel gue nggak masuk lo. Nah, kenapa dia kok punya kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut? Ada 3 sebab. Pertama, dia membunuh mukmin secara nggak sengaja. Kedua, dia zihar. Pernah zihar. Zihar tahu zihar? Zihar zaman cerai dulu kita ngomong, lo pada payah lo Zihar mau balik lagi ke istrinya. Kamu sama dengan punggung ibuku itu loh. Tapi dia mau balik lagi nggak tahan, maka dia mesti 2 bulan berturut-turut puasa dulu. Yang ketiga, dia berjima suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Itu kafarnya 2 bulan berturut-turut. Belum sempat dibayar mati, utang. Hah? Enak aja lu tobat. Kita lihat dulu Al-Quran surat An-Nisa ayat 92. An-Nisa 92. An-Nisa 92. Yus tegas banget surat 4. 44 tuh. Ya. Oke ya, langsung aja deh. Dan tidak patut bagi seorang beriman membunuh seorang yang beriman lain kecuali karena dia tidak sengaja atau karena tersalah. Barang siapa bunuh seorang beriman karena enggak sengaja, hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar tebusan atau diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh. Kecuali jika mereka yang terbunuh itu membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhimu, orang-orang kafir padahal dia beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan pada keluarganya, serta membedakan seorang hamba saya yang beriman. Barang siapa faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Barang siapa tidak mendapatkan hamba saya, hendaklah dia pembunuh itu berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Cara tobatnya bukan ini tubuh ilahi, tapi puasa 2 bulan berturut-turut. Ini 1. Kan belum dilaksanakan, baru memulai mati utang. Makanya tanya tuh cewek ke Rasulullah, saudara saya punya kewajiban 2 bulan berturut-turut, gimana? Bayarin utang pada Allah itu, paham? Nah, kira-kira ada hubungannya nggak sama ini sama warisan? Itu jangan mainan duitnya doang. Mau nerima warisnya doang, jalanin dulu ya. Tuh. Dah.
Yang kedua coba lihat surat Al-Mujadilah, surat 58. Surat 58 ayat 3 dan ayat 4 ya. Udah? Oke. Wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan mereka yang menzihari istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maksudnya udah zihar pengen rujuk ya kira-kira ya. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan padamu dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Paham udah? Paham ya? Nah, itu. Jadi kasusnya tuh nyata ada di Quran. Kebetulan cewek ini saudaranya mungkin mengalami ini, kita nggak tahu yang mana. Nah, deh ya. Ya. Mati, belum sempet, maka dibayarkan. Yang dimaksud dengan syahraini mutatabi'ain adalah 2 bulan betul-betul berturut-turut. Hari ke-1, 2, 3, 4, 5 lancar. Hari ke-6 mencret-mencret, nggak puasa, balik lagi dari 1. Balik lagi dari 1. Kalau nggak balik dari 1 nggak mau tatabian. Kalau yang membayarkan, yang membayarkan perempuan tadi ya. Iya. Nah, kan agak main segala kan. Makanya disepakati ahli warisnya. Yang laki. Disepakati aja sama ahli warisnya. Kamu 5 hari apa begitu? Bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi-bagi bisa. Kalau hamba kan bisa kasih makan orang fakir miskin. Yang mana? Nah ini Yang 20 bulan berturut-turut. Iya, makanya kan yang ditanya ke Rasulullah puasanya. dibagi-bagi dalam 2 bulan itu, misalnya ada 5 orang yang ahli warisnya, dibagi-bagi. Iya. Dengan hari yang sama juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, berturut-turut kan? Yang penting berturut-turut. Lu dapat 10 hari. 10 hari lu mesti berturut-turut. Iya. Iya. Dalam 10 hari itu yang hari yang sama ada adiknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semuanya niatnya sama kan? Ingin membayarkan dia. Dijumlah aja jadinya. 5 orang 50 hari kan? Gitu. Nggak apa-apa. Fikihnya begitu ya? Fikihnya gitu. Gempor kalau 1 orang. 1 orang Nggak ada mau. 2 bulan. Hah? Nggak ada mau, kalau kecuali materinya aja gue bagi deh. Nah, kan begitu tuh. Ini pikirannya. Sebelum puasa baru turut-turut. Nah, keluar aslinya Iskandar tuh. Dah. Ya itu yang kedua. Yang ketiga sekarang lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2 lihat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah aku." Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Orang itu menjawab, "Aku telah berhubungan dengan istriku sedangkan aku sedang berpuasa Ramadan," maksudnya ya. Ramadan ini ya. Di siang hari dia nekat ya, jima. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu memiliki budak sehingga kamu harus membebaskannya?" Orang itu menjawab, "Tidak." Lalu ibu bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup bila berpuasa selama 2 bulan berturut-turut?" Jadi hukumannya orang yang jima di siang hari di bulan Ramadan suami istri adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut nanti di bulan Syawal itu untuk membayar puasanya yang dia tinggalkan gara-gara berjima. "Ustadz, saya waktu jima nggak buka puasa kok, nggak minum nggak makan, cuman jima doang," katanya. "Laki lo gila," gitu. Yang membayar dua-dua aja, Sah. Istri sama suami itu. Apanya? Iya, berdua. Dia kan main berdua. Udah bayar berturut-turut. Anaknya berdua, Tapi berdua ya. Dan ini jangan dipahami begini. Jangan dipahami gini, supaya nggak terkena hukuman. Maka gini, dia siang hari di bulan Ramadan mau jima, buka puasa dulu. Buka puasa dulu baru jima. Enggak bisa. Buka puasanya itu melanggar lagi tanpa sebab yang syar'i, berarti dia nggak bisa dibayar walaupun berpuasa seumur hidup, kasyamid dahri. Gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, yang menyebabkan orang punya hutang puasa 2 bulan berturut-turut ya tadi, membunuh mukmin dengan tidak sengaja,
kemudian zihar mau balik lagi, dan berjima. Jangan dipaham ya. Makanya ada kasus itu, si cewek tanya itu. Kemudian sekarang kita lihat hutang, apa perintah Rasulullah selanjutnya mengenai puasa ini. Hadis nomor 7. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau ya, man mata, barang siapa mati, wa alaihi siyamun, sedangkan dia memiliki tanggungan puasa, soma anhu waliyuhu, maka hendaklah walinya berpuasa atas dirinya. Udah nggak usah dibantah ini, udah. Tadinya Rasulullah didatengin sama orang, akhirnya ditetapkan sebagai hukum itu. Makanya cek almarhum, utang-utang materi udah dibayarin, utang kepada Allah gimana? Kalau nggak terlacak, ya tanya sama keluarga dekatnya. Nggak terlacak juga, ya udah kita anggap aja udah nggak punya utang sama Allah. Habis gimana dong? Boleh. Tapi jangan di awal. Jangan di awal. Apa Pak Tom? Kok nyurang? Puasa adalah hutang. Ya. Bagaimana bagi seseorang yang harus minum obat? Ya. Apakah dia tidak berpuasa dikarenakan harus minum obat? Itu juga harus sebagai hutang. Iya, dia kan kalau itu kan udah ada jalan keluarnya tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa karena satu sebab, diantaranya sebab yang harus minum obat gitu, maka kan bayar fidyah. Bayar fidyah selesai kan? Tapi belum sempat bayar fidyah dia mati. Makanya dipuasakan lagi. Sebelum bayar fidyah, dia mati. Mati kan? Berarti kan dia belum kewajibannya belum lunas hutang pada Allah kan? Oh, bukan hanya meneruskan bayar fidyahnya aja. Bayar fidyahnya boleh. Kalau untuk kasus itu ya, kasus yang sakit itu. Makanya gini, sakit itu ada dua kan Pak. Yang maridon, maka itu sakit ringan, harus diganti dengan puasa. Tapi yang sakit berat, macam di infus, di ICU nggak sadar itu masuk ke dalam yang fidyah aja. Yang fidyah aja, bayarnya pakai fidyah aja jadinya gitu. Tapi tidak semua puasa harus dibayar pakai fidyah. Ada yang harus dipuasakan. Ya kan? Ada yang harus dipuasakan lagi. Yang pakai fidyah yang tertentu aja. Dalam ayatnya begitu soalnya. Ya. Udah jelas? Ya, jadi jangan cuma mau terima waris doang loh. Bayar dulu hutang pada Allah. Ya. Jadi jalan menuju surga agak berat juga loh. Tapi Om Irama bilang nggak bilang begitu. Ternyata jalannya ke surga murah harganya, ya kan? Walaupun kayak Pak Kamil nih ngomongnya. Lalu lihat hadis nomor 15. Dari Buraidah, dia berkata, ketika aku duduk di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang perempuan datang pada beliau, lantas berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, meninggalkan hutang puasa sebulan penuh. Apakah aku harus berpuasa atas namanya? Beliau menjawab, puasalah atas nama ibumu. Dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, ibuku sama sekali belum pernah mengerjakan haji. Apakah aku boleh berhaji atas namanya? Beliau berjawab, berhajilah atas nama ibumu. Gubrak. Bagaimana enaknya? Jadi Pak Asep, menurut Bapak Asep, Rasulullah bilang berpuasalah atas nama ibumu, berhajilah atas nama ibumu, itu cuma sekedar menjawab apa perintah? Sekedar menjawab atau perintah? Hah? Perintah, akhirnya jadi hukum gara-gara pertanyaannya. Bukan sekedar menjawab. Itulah hukum yang keluar dari lisan Rasulullah begitu. Pakai nanya lagi jadi kita. Nah kan nih, lihat nih, sama otaknya Iskandar nih. Dia nggak mau rugi beragama kan? Kenapa? Kan dalam berhajilah jika mampu. Iya. Pada waktu itu ibunya nggak mampu. Iya. Berarti nggak wajib kan? Nggak wajib memang. Tapi setelah meninggal, anaknya mampu, wajib mengajikan ibunya. Begini,
Jadi kita jangan melihat ibadah dari kemampuan yang diberi ibadah, tapi kita lihat dari siapa yang memberi, siapa yang memerintahkan ibadah. Allah memerintahkan haji, Rasulullah menjadikan haji sebagai rukun Islam. Oke? Allah tidak sekali-kali memerintahkan seseorang kalau dia tidak mampu melaksanakannya. Semua orang pasti mampu. Pasti mampu. Hanya takdir Allah lah yang kemudian membuat dia menjadi tidak mampu dan segala macam. Satu, iya dong. Pasti mampu dong. Cicil, pakai saving, mestinya mampu. Oh iya dong. Satu Pak Basuki, itu dulu jawabannya itu ya. Nah yang kedua, yang paling penting ini, begini loh. Allah dalam surat Al-Baqarah 208 berkata, Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara totalitas. Laksanakan semua makhluk yang diperintahkan itu. Di samping ada dikasih kemampuan dan dikasih perintah untuk berhaji, ya, dengan kata-kata mastata'tum, ya, semampu kamu gitu. Allah juga menekan dengan berkata, sempurnakan Islam. Jadi lihatnya dari situ, dari sudut pandang yang merintah, jangan dari sudut pandang kemampuan atau ketidakmampuan orangnya. Semua nanti bisa bergulir ke yang lain, Pak, bukan cuma haji ya gitu ya. Sholat kan, zakat kan, puasa kan. Wah, dokter bilang orang mah nggak boleh puasa. Gimana nih Allah? Kan gitu. Akhirnya kita hujatnya nggak jelas siapa yang kita hujat. Gitu. Ya Pak Basuki ya. Bapak paham lah yang saya katakan maksudnya. Ya. Kalau dia nggak paham belum tentu. Bapak paham. Kalau kakaknya belum tentu paham. Udah. Jelas ya. Jadi itu bagian dari hutang-hutang seorang muslim yang perlu dipertimbangkan oleh ahli waris agar yang bersangkutan juga di hari kiamat nggak ditagih. Nggak ditagih. Beres sudah. Jangan cuma ngitung kalkulator aja, hutangnya dikit nih, warisannya banyak, itu sedang banget tuh. Jadi perkara pertanyaan Basuki tadi, disebutkan kemampuan di sini. Iya. Dia sebagai orang muslim, walaupun haji adalah wajib untuk yang mampu. Iya. Oke. Dia meninggal pada keadaan memang belum kerja. Ya kan? Yang mana waktu dia hidup memang kemampuannya secara mutlak nggak sanggup. Iya. Apakah itu hutang? Ya, itu hutang. Tetapi Allah kemudian meringankan pembayarannya dengan perkataan mastata'tum tadi. Itu loh, Pak. Jadi jangan gini kan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dulu ya. Dan dari Allah atas manusia diwajibkan mengerjakan haji. Man istata'a, man istita'a, barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu itu 3. Mampu ilmu, mampu ekonomi, mampu fisik, sehat badan ya kan, dan mampu ekonomi ya. Terhimpun dalam satu orang, 3-tiganya nggak ada. Tapi perintahnya apa? Perintahnya menjadi batal gara-gara 3-tiganya nggak ada ini. Tetap perintahnya tetap wajib. Dan dia tetap dinyatakan berhutang. Cuman hutangnya menjadi ringan pembayarannya karena dia ada kata-kata manis tatoa gitu loh. Jadi Allah sekaligus merintah sambil ngeringanin. Nak naik pohon itu nak. Tapi kalau kamu nggak sanggup nggak apa-apa nak, sampai tengah-tengah aja. Itu loh maksudnya. Paham nggak Pak? Jadi jangan dilihat, jangan ketakutan dengan itu. Tapi di balik itu Allah mengasih potensi pada setiap manusia untuk mampu. Percayalah, yakin. Makanya doanya timbul tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kau bebani kami ya Allah dengan apa yang kamu tidak mampu mengerjakannya. Allah sendiri yang kasih itu doa pada kita. Gitu. Ya. Jadi gue ngomel nih. Karena lu nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ya, jadi jangan takut, tapi jangan takut dengan kata-kata hutang. Ya. Jangan juga terbebani dengan gini, dengan saya ahli waris, kok saya disuruh menghajikan, kok dia hutang gini. Tapi lihatlah dari
point of view yang lain bahwa gue menghajikan biar sempurna kita punya Islam, biar sempurna dia punya, gitu loh. Jadi dari sudut pandang itu gitu. Di situ kita diuji kedermawanan kita, kebaktian kita pada si mayit. Iya, gitu lah kira-kira ya. Jadi jangan selalu menjadi beban ini, tapi jadikanlah dia sebagai ujian apa tantangan justru. Wah, dengan begitu Rasulullah mengatakan begitu, wah kita dengan senang hati itu. Nggak usah pikirin. Allah udah meringankan kok dengan kata manis tatoa di Qur'annya. Udah cukup itu sebetulnya. Ya. Jadi hutang yang bukan dosa, bukan. Nggak haji lo, udah mati, dosa lo, nggak gitu. Ya, jangan sampai begitu. Ya. Tapi dia tidak sempurna, gitu aja kan. Islamnya tidak sempurna karena rukunnya hilang satu, kan gitu. Baik. Udah, kita pindah ke wasiat 12:30 nih. Sekarang bab terakhirnya kan wasiat. Jadi udah dipotong utang, udah dipotong tahjiz jenazah, potong utang, sekarang wasiat. Wasiat ini begini, Pak. Yang tadinya dia wajib, berwasiat itu kan tadinya wajib, menjadi sunnah hukumnya gara-gara turun ayat-ayat waris. Ya kemarin udah saya terangin ya, jauh-jauh hari ya. Jadi tadinya orang-orang itu di zaman Rasulullah itu punya kebiasaan memang berwasiat, tapi kebiasaannya itu dicela juga oleh Rasulullah, karena orang-orang rata-rata berwasiat itu menjelang mati, udah sakit keras. Padahal agama ini mengajarkan, kalau Anda mau berwasiat, walaupun hukumnya sunnah, maka berwasiatlah ketika Anda sehat. Maka keluarlah hukum, nih dengerin hukumnya. Tidak haram bagi seseorang muslim yang berpergian lebih dari 3 hari, terkecuali di sampingnya ada surat wasiat yang udah dia buat. Bayangkan tuh, Islam menyuruh kita untuk berwasiat ketika kita sehat dan lagi bepergian. Paham gak maksudnya? Artinya lebih diutamakan bersedekah, membagi-bagi itu waktu kita sehat. Kata Rasulullah, kalau Anda ngucapin mau ngasih si A menjelang mati, sama dengan Anda itu memberi hadiah setelah kenyang. Lu makan banyak dulu nih, ntar baru kasih orang nih. Lo lapar gak nih? Lapar gak? Udah kenyang dianya. Jadi rada-rada tercela gitu. Jadi posisi wasiat sekarang setelah diturunkannya faraid menjadi sunnah. Dan kalau bisa, kalau Anda pengen juga berwasiat, dari sekarang Anda mulai buat. Nggak usah nilainya, tapi saya nanti mau kasih wasiat kepada si A, si B, si C, si D, si E. Tulis. Ya, itu maksudnya. Terutama kepada orang-orang kerabat keluarga yang bukan ahli waris. Bapak punya anak perempuan. Anak perempuan Bapak punya anak, cucu. Bukan ahli waris itu. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Masukin ke wasiat. Si Neni sama Lucy kan bukan ahli waris saya. Dia nerima darah dari saya. Paham? Keluarga dari ibu rata-rata ke sono, paman saudara dari ibu, bukan ahli waris. Dari ayah aja kan cuman paman sekandung, paman seayah. Istrinya kan bukan ahli waris. Kalau kita mati, bibi atau tante, maka dia zabil arham, masukin ke dalam wasiat gitu loh. Kalau kita deket banget sama mereka gitu. Kayak gitu-gitu, wasiat itu direncanakan dari sekarang, bukan saat mau mati. Ya, lihat hadis nomor ke-13 dulu coba. Hadis nomor 13. Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada hak atas seorang muslim
untuk bermalam lebih dari 3 malam, ya, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Waduh, repot dah. Oke? Hadis nomor 13. 13. Ini maksudnya bukan letter luck begini, bukan. Maksudnya ya lo tulis deh, lo rencanain dari sekarang lah. Siapa tahu ada apa-apa. Iya, siapa tahu ada apa-apa di jalan gitu loh. Oke? Jadi maksudnya kalau mau wasiat ya udah segera. Dari sekarang, dari sehat. Yang udah lemas, apalagi maaf udah stroke, udah nggak bisa ngomong, baru kasih kode. Wah, siapa? Wah, Sugeng maksudnya ya. Uanto, oh Purwanto. Misalnya nih, kan kacau nanti yang nulis juga. Paham ya? Nah, Apa? konteksnya kalau yang Balono itu kan menjelang maut. Iya. Ya, itu kan Ya itu tadinya wajib. ini yang wajib itu ya. Itu yang wajib kan, nulis wasiat malah lengkap dengan saksi-saksinya. Kemudian ayat itu kan dinasah dengan ayat waris. Berarti ini sebelum turun. Jadi kewajibannya hukum berwasiat itu yang tadinya wajib menjelang maut, maka dinasah dengan ayat waris, wasiat menjadi sunnah. Kalau wasiat sampai sekarang wajib, Pak, Bapak berdosa semua tuh orang tua kita. Kan orang tua kita kadang-kadang nggak ninggalin wasiat kan, nggak ninggalin wasiat kan. Malah kita lagi ngelayat gitu, dia bilang, Bapak nggak pesen apa-apa, toto, nggak pesen apa-apa tuh kita bisa bilang dosa tuh Bapak lo. Karena di Quran bilang, bagi mereka yang mau kedatangan maut, maka tulislah wasiat. Itu sudah dinasah oleh Allah sendiri dengan ayat waris. Paham ya, ini paham dulu kedudukannya. Makanya kalau mau berwasiat, karena hukumnya cuma sunnah, rencanakannya yang canggih gitu loh. Makanya keluar hukum ini. Nggak ada hak orang bepergian dulu gitu sebelum dia merencanakan kepada siapa hartanya akan dikasih. Selain melaksanakan hukum waris. Misalnya Pak Sugeng mau ke geng motornya, mau kemana? Mana gitu. Dia udah ada kertasnya. Ustadz Wahyu dapat motor saya, dapat handphone saya gitu. Karena saya bukan ahli warisnya gitu. Ya. Tapi Ustaz, hukum faraid ini turun setelah hukum waris. Iya. Urus faraid. Kalau itu wasiat. Sudah kan waris tadi. Hah? Ya, Turunnya setelah Wasiat. wasiat. Iya. Kan udah saya terangkan waktu kita ngomong wasiat hibah waris mengenai ini, ya. Tapi wasiat itu tidak dikasih, misalnya saya mau pergi di seminggu ke Ah. kota, itu udah tulis. Udah tulis. Jangan dikasih apa, dikasih keluarga, kasih tahu apa kita taruh apa ini. Ambil lakban, taruh di jidat, Pak. Jadi kalau kalau kecelakaan, nih gitu. Ya pokoknya apalah tulis di handphone apa yang bisa dilacak sama ahli waris nanti. Gitu. Kalau pas mau kata kasih, udah jangan pergi dah Pak. Gini, pada hakikatnya wasiat itu kan sebetulnya memberikan sedekah kepada orang lain yang bukan ahli waris setelah kita mati. Wasiat sendiri artinya pesan apa yang mesti dilakukan oleh ahli waris untuk memberikan sebagian harta kita, kan gitu ya kira-kira ya. Yang materi loh, gitu. Makanya hukumnya sunnah. Tapi ahli waris kan perlu melihat apakah si mayit punya wasiat, gitu. Nah sekarang kita jadi mayitnya ceritanya nih, yang saya terangin kita jadi mayitnya dulu gitu, ya. Nah, lihat lagi hadis nomor 4. Hadis nomor 4 lihat. Telah menceritakan pada kami Syu'bah, dia berkata, aku mendengar Abu Ishaq berkata, bahwa dia mendengar Abu Habibah At-Ta'i berkata, bahwa seorang telah berwasiat dengan beberapa dinar jalan Allah. Kemudian Abu Darda ditanya tentang hal tersebut. Kemudian dia menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, masalul lazi yatasaddaqu inda mautihi, masalul lazi yukhdi ba'dama yasba. Permisalan orang bersedekah di saat akan meninggal seperti orang yang memberikan hadiah setelah dia kenyang. Mulai ini agak bau-bau makruh dikit. Lu pelit amat, lo tahan-tahan harta sampai mau mati, gitu loh maksudnya. Ya.
Lihat lagi, hadis nomor 11. Saya pengen nanamin dulu kedudukan wasiat gitu ya, supaya jelas ya. Hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki datang pada Nabi SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau bersabda, engkau bersedekah sedang engkau dalam keadaan sehat, kikir, takut miskin, dan ingin hidup kekal, sehingga engkau tidak menunda sedekah sampai nyawamu telah sampai pada kerongkongan. Lalu engkau berkata, ini untuk si fulan sekian dan itu si fulan sekian. Jadi akhirnya mari kita ambil kesimpulan. Yang kira-kira lebih baik dilaksanakan adalah hibah dan waris atau wasiat dan waris. Yang mesti yang mendingan dilaksanakan, yang nggak repot, hibah dan waris atau wasiat dan waris. Hibah dan waris. Ketika hidup banyak-banyak hibah, sehingga orang yang bukan ahli waris sudah terpenuhi semua haknya, ya kan? Artinya, oh bapak orang kaya, orang yang nggak kaya tapi melihat seseorang kaya, kepengen dapat cipratan, nggak apa-apa, manusiawi, makanya kita kasih cipratan, prot, bunyinya prot, ya karena duitnya tebel kan gitu, nggak apa-apa. Jadi bapak udah dihitung sebagai orang yang bersedekah gitu loh, menghibah-hibahkan pada waktu hidup. Jangan sampai udah di kerongkongan awal tuh baru bilang, si itu buat sini buat ini. Ya kalau jumlahnya bener, mati dia, ahli warisnya wajib memang, tapi dihitung lagi, ya kan? Hitung lagi, nggak susah. Jadi mendingan hibah ketika sehat, ya, ketika kita lagi pelit-pelitnya, hibahin deh. Kok bengong apa nggak terima, nggak setuju gitu? Ada nih apa ya, tanpa tertulis gitu. Ya. Dia tidak sengaja nih. Ya, ini kita ini saya mau berteman nih. Ini dalam perjalanan seandainya nih gua mati, terjadi apa-apa. Ya, mengucapkan ya secara wasiat, tolong nanti apa ini anak gue yang cewek, tolong dia belum dapat kerjaan, tolong ini. Pertama, kedua mungkin gue punya tangan di sana, lu kasih tahu nih. Waktu saya beli itu dia nggak tahu nih, mungkin nih keluarga tanpa tertulis gitu. Itu hukumnya gimana? Nggak apa-apa. Nanti yang itu mesti jujur. Datang ceritain ke keluarganya. Ini permasalahan begini. 2 kali dia bertanya sama saya nih. Ini non muslim Pak Ketut nih istrinya. Pasti kan, ya kan jarang dia ngomong. Ada nggak sih Pak Ketut ngomong apa gitu? Ya kagak, bukan kan. Nah dia ngomong sama temennya tuh katanya. Lalu dia emang ngomong sama temennya begini pas itu. Ya apa ya? Ini harus percaya ini aja gitu. Iya. Tapi kalau orang non muslim nanya ya nggak usah dikasih hukum Islam lah. Ya kagak, cuman dia menanyakan 2 kali. Jadi Pak Ketut tuh waktu itu ngobrol. Iya. Enggak. Wasiat itu kan bisa non materi, bisa materi. Jadi juga kejadiannya juga apa dia ngomong gini seminggu 2 minggu, wah ini dia ngomong gini, nggak langsung itu ya. Oke. Harus dipercayakan ya, harus percaya. Udah ya, saya kira nggak ada lagi yang ditanyakan. Atau Pak ada yang muskil? Nomor 11-nya apa? Nah, kenapa? Hadis nomor 11-nya hakikatnya apa? Iya, hakikatnya begini Pak. Ada orang berwasiat, ya artinya dia udah mau meninggal, dia punya harta juga, nanti di faraid juga kepada ahli warisnya, dia juga bikin wasiat gitu. Terkadang orang bikin wasiat itu, wasiatnya nggak memenuhi syarat. Artinya ketika dibacakan ternyata nggak memenuhi syarat. Akhirnya orang yang udah dikasih tahu akan mendapatkan wasiat itu kecewa, seperti gitu. Paham ya? Nah, oleh sebab itu wasiat ini berpotensi juga bisa memecah belah Pak, antara ahli waris dengan yang bukan ahli waris. Berpotensi loh ya, Yang kalau wasiatnya berbentuk duit, materi kan.
Kan ada syarat-syaratnya kan nanti ya. Jadi lebih baik wasiat ini diganti aja dengan hibah ketika hidup. Anda ahli sedekah, ganti aja udah, nggak usah wasiat kan nggak apa-apa, kan hukumnya udah sunnah. Gantilah pada waktu Anda hidup, seger, duit banyak, ya harta banyak, ya bagi-bagiin aja. Ya boleh ke ahli waris, boleh ke yang bukan ahli waris. Jadi Anda nggak terbebani gitu ketika mau mati ini. Jadi ini tidak direkomend seperti ini, nomor 11 ini. Maksudnya nggak direkomend? Tidak dianjurkan seperti ini. Tidak dianjurkan untuk berwasiat maksudnya? Iya. Iya. Nggak dianjurkan. Ya. dalam keadaan nepek. Nah. Karena kadang-kadang gini Pak Tom, ada kejadian begini. Anda berwasiat kepada orang yang bukan ahli waris, tetapi wasiatnya sangat lebay gitu loh. Ini anak angkat saya nih, anak angkat gitu. Yang ngerawat saya nih waktu sakit gitu. Oleh sebab itu kasihlah dia rumah kita yang utama dan sawah berapa hektar gitu. Ini anak dengar juga, ya kan? Jadi gitu. Mendingan dari awal aja, dari waktu lagi segar-segar. Ya. Nggak boleh bener awal. Nah, Jadi himbauan ini juga sebaiknya wasiatnya jangan diperbanyak. ya, Lakukan aja atau delivery what you life kan begitu. yes, Sebab ini menimbulkan nantinya kontraksi antara Faraid. waris dengan penerima wasiat. betul. Gitulah kira-kira ya. Ya. Begitu nggak boleh tulis dari sepertiga. Nah, aturan ini kan menyelamatkan, Pak. Menyelamatkan si mayit, menyelamatkan juga orang-orang yang menerima wasiat, ya kan? Gitu. Boleh bikin wasiat, boleh aja, asal tertib aja dari awal. Udah diperkirakan siapa-siapa yang menerima wasiat kita gitu. Ya, Bapak misalnya Pak Luli, nanti Ustadz kita kasih aja ini apa mobil Avanza kita gitu kan, bisa aja gitu, ya kan? Amin. Wah, amin. Komunikasi. Oh, nggak punya Avanza dia. Iya. Oke, sekarang syarat wasiat itu sah. Wasiat materi sah. Syaratnya apa aja? Ya. Yang pertama, hadis nomor 3. Ya. Sesungguhnya dari Haris dari Ali dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW menetapkan agar dalam masalah waris hendaknya orang-orang melunasi hutang terlebih dahulu sebelum melaksanakan wasiat. Jadi syarat pertama adalah wasiat boleh dilaksanakan tapi setelah bayar hutang. Satu, jangan wasiat dulu. Yang kedua, hadis nomor 10. Hadis nomor 10, lihat. Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sakit. Ya, si Amir sakit nih. Dari ayahnya maksudnya, dari Sa'ad. Aku sakit lalu Nabi SAW menjengukku. Kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelum ini. Ya, maksudnya mohonkanlah kepada Allah supaya aku tetap beriman. Maka beliau bersabda, semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat pada manusia melalui dirimu. Nah, berikan manfaat kan. Aku katakan, aku ingin berwasiat karena aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Maksudnya, kalau anak perempuan di faraid hanya satu, dapat setengah kan? Setengah. Oleh karenanya aku ingin berwasiat dengan setengah hartaku yang lain. Jadi setengah mau waris pada anaknya perempuan, setengah lagi dia pengen wasiatin. Beliau bersabda, setengah itu banyak. Aku katakan lagi, sepertiganya. Beliau bersabda, ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak atau besar. Maka kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan beliau membolehkannya. Jadi dari di sini dia berhukum wasiat kalau bapak buat juga hanya boleh maksimal sepertiga dari tirkah. Sepertiga dari tirkah. Udah bayar tahjiz,
udah bayar hutang, tirkahnya 1 miliar. Maka kalau dia ada wasiat hanya boleh 333 juta. Nah, di sini nanti lihat. Pak Tom punya harta. Oke? Dia juga punya mobil. Oke. Sebelum meninggal, Pak Tom tulis wasiat. Nanti Camry saya kasihin Ustadz Wahyu. Kasihin Ustadz Wahyu. Amin. Ya. Jangan amin. STNK-nya mahal. Gue nggak bayar STNK-nya. Akhirnya bodong tuh, nggak ada platnya. Udah meninggal, Tom dibacakan. Ternyata tirkah Pak Tom itu cuma 400 juta. Harga Camry-nya 350 juta. Wasiatnya batal. Saya nggak jadi terima. Iya dong. Lebih dari 1/3. Atau saya dikasih maksimal 1/3 dari harta Pak Tom semua. Dari 400 juta ini. Kacau kan? Jadi makanya berwasiat itu risikonya karena dia kan nggak tahu harta dia berapa totalnya setelah dikurangi hutang. Oh ya, jadi hanya boleh 1/3 yang diwasiatkan. Dan yang berhak memotong ini adalah ahli waris. Ya, batal apa dikurangin aja? makanya dikurangin. Tapi kan akhirnya saya nerima banyak, ahli waris terima sedikit dong. Bapak total hartanya cuma segini plus Camry. Oh, saya kira tadi bukan harta tirtahnya. Ini tirtah 400 tirtah plus Camry. Wasiatnya tadi 400 dikasih. Enggak. Oke. Kan jadi saya nerima harta Bapak banyak banget dari jalur wasiat. Nah, ahli warisnya bengong. Nggak adil. Oh, akhirnya saya bilang sama Ica, kita sini. Bagi-bagi lagi. Kan kacau, Pak. Makanya berwasiat ya silahkan. Asal kita tahu betul bahwa kita punya ini. Ya 1/3-nya ini saya kasih gitu. Itu kan bisa dihitung kalau sehat. Kalau di rumah sakit, boro-boro pakai kalkulator, mau minum aja gemeteran. Gitu. Ustadz tahu itu orang-orang yang suka mikir duit. Jelas bahwa udah jangan wasiat kalau ada lokasinya sekarang. Iya gitu aja. Aman. Aman. Daripada jadi kacau. Tapi tanpa kita mencela bahwa perintah Allah berwasiat ada. Tapi kemudian Allah memberikan juga perintah dalam kondisi yang sama, perintah faraid. Ngerti nggak? Maka Jabir siapa namanya? Jabir bin Abdullah kan kemudian menerangkan Rasulullah pernah berkata, ayat mengenai wasiat dinasah dengan turunnya ayat waris gitu. Tapi boleh, bukannya haram berwasiat, asalkan jangan lebih dari 1/3. Nomor 2 itu. Lihat lagi yang lebih tegas ya. Hadis 8. Hadis 8. Dari saat yang tadi itu ya, yang sakit tadi, bahwa Nabi SAW mengunjunginya ketika yang sedang sakit, seraya berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku? Beliau menjawab, tidak. Dia berkata lagi, bagaimana jika setengah? Beliau menjawab, tidak. Dia berkata lagi, bagaimana jika 1/3? Beliau menjawab, boleh 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak atau besar. Ya Bapak lihatlah, 900 juta hartanya Dedek. Dia mau wasiat juga pada Ustadz. Ustadznya udah banyak jasanya nih, kayaknya mesti dikasih 1/3, 300 juta ke saya. Kan dia ahli warisnya juga bingung. Buat tirkahnya berarti 600 kan. Buat saya 300 gitu. 600 pun dia bagi-bagi, nggak ada yang 300 itu. Yang sebanding saya nggak ada. Iya nggak? 1/8 dari 600 sebenarnya nggak ada yang segede saya.
Itu nggak boleh. Nah, bukan berarti kita mencela loh ya, mencela bahwa wasiat bukan. Dulu waktu belum ada faraid, wasiat itu penting agar tidak ada terjadi, ya kan? Nggak ada terjadi konflik antar keluarga. Dan waktu itu syaratnya wasiat memang buat keluarga, ya, yang materi. Nah dicabut, kasih perintah faraid. Nah, yang terakhir adalah syaratnya. Yang tadi pertama apa? Syaratnya bahwa baru bayar utang dulu, baru wasiat. Yang kedua, nggak boleh lebih dari sepertiga. Yang ketiga, penerima wasiat jangan ahli waris. Nggak boleh. Harus orang lain. Ya. Hadis nomor 9. Hadis nomor 12, maaf. Hadis nomor 12. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada khutbah Haji Wada. Lihat baik-baik. Innallaha qad a'ta likulli zi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Ini juga yang menegaskan bahwa wasiat kemudian diganti dengan faraid, ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Detail betul ini Pak, sampai Pak Sugeng nguap-nguap. Berarti intinya waris ini untuk orang lain. Wasiat. Bukan waris, wasiat. Orang lain. Betul Pak Basuki, saya setuju dengan kesimpulan Bapak, saya setuju. Wasiat untuk orang lain. Dan orang lain ini bisa kita ambil dari zawil arham, dari kerabat yang bukan terdaftar sebagai ahli waris. Boleh. Misalnya emak kita punya adik laki-laki, paman kita dari emak, itu kan bukan ahli waris. Masukin zawil arham. Wah, ini mak ete nih, ya mak ete ya namanya. Boleh lah masukin. Di wasiat masukin. Gimana? Hancur Mina. Nah, ya itu bicara dengan soal wasiat materi. Sekarang yang bebas adalah bapak berwasiat sebelum meninggal dengan wasiat non materi. Nah, contoh tadi nih, nah, kalau gue mati ya, tolong jagain anak cewek gue. Nah, itu wasiat non materi. Wasiat non materi, artinya dia punya kewajiban. Anak perempuannya si mayit itu tolong jagain sampai dia bisa menikah dengan baik, dibimbing. Jangan dipacarin. Lawan kan anak orang ya. Saya pernah itu kejadian untuk Iya. Pak Roji. Itu wasiat ngesut tuh. Kalau gue meninggal lu jangan kawinin istri gue ya atau godain istri gue. Betul. Nah, harus jalanin, jangan bukuat ya, Bu. Pak Suki jawab ini wasiat batil. Nah, wasiat non materi ini ada berbagai macam. Di antaranya adalah wasiat yang dijalankan bukan wasiat yang berbentuk nasihat dan bukan nggak ada kaitannya dengan kematian. Contohnya khutbah Jumat tuh loh. Usikum wa nafsi bittaqallah. Aku berwasiat pada diriku sendiri binafsi dan kepada Anda semua untuk takwa pada Allah. Nah, itu wasiat. Wasiat. Dan wasiat takwa wajib bagi khotib Jumat. Bapak kasih nasihat kepada anak-anak yang bukan soal materi gitu. Wasiat. Dan dijalankannya jangan nunggu bapak mati. Ya kan? Nah, saya nasihatin kamu, ya, saya tausiahin kamu, itu wasiat namanya. Untuk jaga sholat 5 waktu. Ya ntar Pak, setelah bapak mati saya laksanakan. Jangan gitu. Karena ini wasiat non materi. Gitu ya. Ada juga wasiat yang dia mau mati, dia bilang nasihatin. Contohnya di Al-Quran itu, Al-Baqarah itu, ketika Nabi Yakub mau meninggal, dia tanya, ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang kamu sembah nanti setelah aku nggak ada? Pertanyaannya aneh, kenapa nggak man, siapa yang kamu sembah? Tapi ma, apa yang kamu sembah?
Anak-anaknya jawab, ya Allah lah yang kita sembah, Tuhanmu, Tuhan bapakmu. Maksudnya Tuhan siapa? Tuhan siapa? Ibrahim dan semuanya. Baru lega Nabi Yakub meninggal. Wasiat. Ya, jadi wasiat banyak dalam Quran. Warisan juga begitu. Warisan kan kalau dalam istilah bahasa bukan selalu peninggalan harta untuk dari mati ke hidup. Ada juga warisan dari Allah kepada kita. Summa arsalnal kitabal ladzina tafaina. Kemudian aku wariskan kitab Quran itu pada hamba-hambaku. Waris. Bukan berarti kemudian Allah mati, enggak. Ya. Nah, sekarang ini wasiat non materi. Kita lihat sendiri dari Rasulullah mencontohkannya. Lihat hadis nomor 9. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW tidak meninggalkan uang dinar, dirham, kambing atau unta. Lihat. Wala auso bisyai. Rasulullah itu tidak berwasiat materi. Maksudnya, Rasulullah waktu meninggal tidak berwasiat materi. Ini juga bisa jadi contoh, Pak Tom. Contoh yang kuat, ya udah kita ikutin Rasulullah aja. Kita nggak berwasiat materi, gitu ya. Ya. Ini maknanya. Ya makanya. Ya. Ya. Sedekah aja. Ya. Tapi keadaan Rasulullah memang tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa ya. Lalu lihat lagi hadis nomor 5. Hadis nomor 5, lihat. Dari Abu Talhah dia berkata, aku bertanya pada Ibnu Affa, apakah Rasulullah SAW memberikan wasiat? Dia menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, bagaimana beliau mewajibkan wasiat terhadap orang muslim? Dia menjawab, lihat, auso bi kitabillah. Beliau berwasiat dengan kitab Allah. Makanya Rasulullah bilang di pidato terakhirnya, ya kan? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan padamu 2 perkara. Yang kalau kamu ikutin 2 perkara ini, yang aku tinggalkan, taraktu loh. Tirkahnya Rasulullah itu. Lanta dulu abada. Kamu gak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Quran dan sunnahku wa sunnati. Gitu ya. Jadi wasiat Rasulullah seperti itu. Saya sekarang di sini berwasiat pada Bapak. Paham gak paham, laksanakan aja gitu. Itu wasiat saya. Ya. Muridku. Wah, nggak usah. Murid. Kayak iklan koyo loh. Salawat dan Nabi mematikan umat kan ini murid. Jibril malaikat yang ditakdirkan Allah berumur panjang. Gua mati. Sampai hari kiamat pada tiupan kedua, Jibril baru dimatikan oleh Allah. Nah, pada waktu dia hidup di zaman Rasulullah, Jibril itu ya, sampai sekarang masih hidup. Beliau berwasiat pada Rasulullah. Wasiatnya agak aneh, gini loh. Rasulullah lagi jalan, dia colek Rasulullah, tetangga. Colek lagi, tetangga. Jalan Rasulullah, tetangga. Maka Rasulullah bilang, Jibril selalu berwasiat kepadaku mengenai tetangga. Sampai-sampai aku menyangka tetangga akan dapat waris dariku. Kenapa begitu? Begini, tetangga itu penting. Kita sawang sinawang hidup nih sama tetangga. Tetangga paling tahu di dapur kita ada apa. Bukan saudara orang yang jauh di Padang sono, bukan. Padang lagi. Tapi tetangga, sorry. Jadi Rasulullah menganggap bahwa tetangga dapat waris karena Jibril berwasiat. Wasiat non materi. Perhatikan tetangga. Bikin sop kambing, tulangnya satu aja, airnya segentong gitu. Bagiin itu, ya. Kalau sekarang bukan begitu. Sekarang beli Kentucky, lo beli kentang yang banyak gitu maksudnya. Lihat hadis nomor 14. Hadis nomor 14 lihat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril senantiasa berwasiat padaku
untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Nah, tolong Bapak lihat hadis ini, kemudian sampaikan bahwa hadis dari Jibril kepada Rasulullah ini adalah wasiat dari Rasulullah kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrahu. Barang siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Jangan diomongin tetangga, Pak. Ibu-ibu tuh terawih di Anas tuh loh. Ada perempuan satu datang, nggak pernah ke masjid, tapi pakai di mukenanya itu perhiasannya di luar gelang, sebelahnya gelang karek. Yang itu bilang palsu. Gue lihat belinya palsu. Coba tetangga digituin, Mbak. Hah? Tetangga digituin. Dia mah tenang aja. Nanti di hari kiamat pahala mereka pindah ke situ. Tetangga hati-hati ya. Terus lihat lagi, Rasulullah berwasiat pada kita mengenai 3 hal. Lihat hadis nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kekasihku Rasulullah SAW memberikan wasiat padaku dengan 3 perkara, yaitu 1, agar aku berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. 2, mendirikan sholat duha 2 rakaat. Dan 3, sholat witir sebelum aku tidur. Wasiat buat siapa nih? Buat kita. Udah disanain belum? Udah, alhamdulillah. Caye. Jumatan aja kagak, paling dulu. Bor. Jadi berwasiat juga kalau bersepada murid-murid belajar. Enggak, tadi kan kayak gitu. Muridku gitu. Terakhir banget, ada juga wasiat yang berbentuk non materi, tapi ada materinya di dalam. Nah, ini yang gawat nih. Yang senang kita. Materi ada non materi, tapi ada materinya di dalam. Iya, yang senang kita. Non materi kan wasiatnya, tapi ada materinya di dalam. Lihat tadi nomor 16. Lihat, nih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika terjadi perang Uhud pada suatu malam, ayahku memanggilku seraya berkata, tidaklah aku melihat diriku menduga, melainkan aku akan menjadi orang yang pertama-tama gugur di antara para sahabat Nabi SAW dalam peperangan ini, dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang berharga bagimu sepeninggalku, melainkan diri Rasulullah SAW. Dan aku mempunyai hutang, maka lunasilah, dan berilah nasihat yang baik kepada saudara-saudaramu yang perempuan. Kira-kira kalau bapak jadi anaknya mau dilaksanakan nggak? Aku punya hutang nih, tolong kalau aku mati bayarin. Itu wasiat bukan? Wasiat. Bayarin dulu hutang. Kan mati. Ya, kira-kira gitu deh ya. Pokoknya itu syarat udah terpenuhi, baru tirkahnya murni, itu yang dibagi sesuai dengan haknya masing-masing. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi Allah. Ingat, hari Jumat depan insya Allah kita mulai dengan pelajaran hisab waris. Bukan fikih waris lagi, hisab waris, yaitu dimulai dengan mengenal siapa-siapa ahli waris kita kalau kita mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.